pemeriksaan saja. Suara saya jelas ya, terdengar? Terdengar, Ibu. Jelas. Jelas, Oke. Ibu. Jadi kalian semua juga harus tahu tentang tanda-tanda penyakit dan sebagainya agar bisa lebih jeli. Karena apa? Karena kalian adalah matanya dari SPPK. Karena kalian yang langsung pada saat itu ketika mengambil darah dan sebagainya, itu kalian juga akan bisa melakukan anamnesa. Melakukan bisa untuk melihat tentang bagaimana sih pasiennya, wujudnya, kesakitannya, pola jalannya, itu nanti akan bisa menjadi menjadi objek untuk pertanyaan, subjek dari pertanyaan. Biasanya kalau saya kadang akan menanyakan, ini pasiennya misal ini pasien ada di bangsal atau dia ada di rawat jalan pada saat di kursi sampling gitu. Pasti saya kalau ada membaca hasil dan mau mengekspertisi, saya akan bertanya pasiennya tadi terlihatnya seperti apa. Apakah dia jalannya kesakitan atau bagaimana? Sempat nggak untuk ditanya-tanya gitu? Karena kita seringnya lupa. Jadi adik-adik analis itu suka lupa bahwa pada saat sampling itu adalah waktu atau kesempatan untuk bisa menggali lebih dalam tentang pasien tersebut. Misal, dia ada sesak atau tidak, itu bisa kita lihat dari pola nafasnya, menggah-menggah atau enggak, dadanya naik turunnya lebih cepat atau tidak. Kemudian kalau untuk nyeri bisa ditanyakan. Kemudian ada bisa palpitasi, itu juga bisa ditanyakan. Mudah kelelahan, sianosis, itu bisa dilihat dari bentuk atau warna dari bibirnya, dari tangannya, kukunya, gitu. Kemudian bisa dilihat dari apa? Dari lihat kakinya dan sebagainya. Gitu. Jadi mudah-mudahan adik-adik analis yang zaman sekarang juga sudah mulai update ya. Tidak hanya, saya pekerjaannya adalah hanya di dalam lab. Salah. Gitu. Kerjaan itu adalah pada saat pasien itu datang, itu mulai dari awal itu sudah menjadi pekerjaan. Bahkan pengadministrasian juga merupakan bagian dari tugas. Karena apa? Karena hostnya bisa untuk dimulai. Oke, terima kasih. Jadi pada saat kalian menerima pasien mulai dari awal, itu adalah bagian dari tugas, bagian dari profesi kalian kelak. Bahwa apa yang kalian kerjakan tidak ada artinya ketika itu tidak ada dokumentasi, tidak ada pencatatannya. Maka apa bukti bahwa kalian sudah bekerja? Jadi tolong untuk membiasakan dan tidak kaget ketika nanti pada saat terjun di dunia kerja, loh kok saya ditaruh di bagian administratif, saya kan analis, waduh. Padahal pada saat kalian ada, misal ada di depan, ada di penerimaan pasien, kalian bisa berfungsi mengerjakan profesi kalian dengan cara apa? Dengan cara edukasi. Bapak Ibu apakah puasa mulai dari jam berapa, pemeriksaannya apa? Jadi kalian akan bisa menerangkan pada pasien pemeriksaan-pemeriksaan yang butuh syarat dan ketentuan.
Karena kita ada irama sirkadian yang harus diperhitungkan juga untuk terjadinya sebuah bias. Kita juga ada bias-bias yang lain, misal pasien dengan DM. Biasanya dia ada gula 1, ada gula 2. Nah, harus bisa pada saat itu bisa untuk menerangkan kepada pasien bagaimana sih nanti pada saat akan mempersiapkan pengambilan gula 2-nya. Itu bisa pada saat di pendaftaran bisa dilakukan seperti itu, atau pada saat sampling bisa sambil nyelimur pasien, itu bisa dilakukan seperti itu. Ya. Pendokumentasian itu selalu menjadi masalah. Saya tidak tahu apakah di dalam pembelajaran kita itu guru-gurunya nggak pernah ngajarin ya bahwa kalian ketika di dunia profesi maka urusan tul menul itu tulis menulis itu juga merupakan bagian dari pekerjaan. Karena apa? Karena kalau sesuai dengan akreditasi, maka tulis yang kita kerjakan dan kerjakan apa yang kita tulis. Artinya ketika kalian tidak mau menulis, tidak mau mencatat, tidak mau mendokumentasikannya, berarti kalian tidak bekerja. Gitu. Sampai di sini paham ya? Paham, Ibu. Oke. Karena saya terus terang ketika dari beberapa lab dan sebagainya itu selalu muncul kendala seperti itu, sehingga saya berpikirnya adalah apa kita yang menjadi gurunya yang keliru ya ketika menanamkan pada murid-murid bahwa tugas kalian itu tidak hanya urusan pemeriksaan saja, tapi bagaimana mulai dari awal sampai akhir, sampai penyerahan hasil, itu adalah tugas. Memastikan bahwa hasil diterima oleh pasien itu juga bagian dari rangkaian teamwork. Jadi ini adalah satu kesatuan yang utuh. Tidak hanya, oh saya bekerjanya di bagian kimia klinik. Ya sudah, saya kalau sudah selesai bekerja di situ, ya sudah selesai. Pernahkah kalian bertanya untuk, tadi pekerjaanku tadi sudah, ini belum, hasilnya sudah keluar belum? Ada enggak pemeriksaan yang ternyata masih belum terperiksa? Tolong untuk hal-hal seperti itu juga jangan sampai seolah-olah hidup hanya sendiri-sendiri dan terkotak-kotak dalam unit-unit. Karena ini adalah sebuah teamwork. Jadi ketika hasil itu belum sampai di pasien dalam posisi lengkap, dalam posisi semuanya sesuai dengan permintaan, maka pekerjaan itu belum selesai. Gitu. Meskipun kalian merasa, saya kan sudah mengerjakan. Ya, kalau itu belum sesuai dengan apa yang ada di awal, ya berarti belum selesai. Gitu. Ya, oke. Jadi ada beberapa gejala klinis ya dari gangguan dari jantung. Biasanya ini klinisnya akan ada sianosis, ada pulmonary hipertensi, clubbing finger, gangguan pertumbuhan. Kemudian jenis-jenis kelainannya, kalau yang ini hanya untuk diketahui saja, kalian tidak perlu yang sampai detail untuk itu apa sih, ini bagaimana sih, enggak. Yang penting hanya tahu saja. Jadi ada jenis-jenis kelainannya, ada PSD, ASD, tetralogi palot, PDA,
rasio aorta. Jadi di situ nanti ada gangguan di katupnya, ada di bentuk jantungnya sendiri dan sebagainya. Bisa kongenital, bisa dia karena gangguan yang pada proses perkembangan dari pasien tersebut. Nah, biasanya kalau untuk gangguan ini karena adanya ketidakmampuan jantung dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Akibatnya akan terjadi akumulasi dari cairan yang biasanya terlihat sebagai udem di paru. Nah, udem ini kemudian bisa juga mengenai seluruh tubuh juga. Ini etiologinya bisa karena penyakit di arteri koronaria, bisa karena gangguan pada otot jantungnya, kardiomiopati, bisa karena infeksi pada jantungnya, pada otot-otot jantungnya, juga bisa karena gangguan iramanya. Ini klinisnya ada dyspneu, udem, batuk, angina, fatigue, kemudian juga exercise intolerance. Nah, aterosklerosis itu merupakan penebalan dan pengerasan dinding arteri akibat timbunan plak dari kolesterol, lipid, dan kalsium. Jadi betapa pentingnya pemeriksaan tersebut untuk kita nantinya mendeteksi adanya gangguan jantung. Erosi dan ruptur plak itu akan meningkatkan aktivasi platelet. Platelet itu atau trombosit itu jika dia lepas, dia akan menjadi trombus. Jika dia mengenai menyumbat dari pembuluh jantung, maka dia akan terjadi sesak atau iskemik. Nah, kalau pada miokardial iskemik itu terjadinya karena adanya proses penurunan oksigenasi dari otot jantung. Semuanya itu bisa karena timbunan plak. Jadi kenapa pada pemeriksaan untuk medical check up dan sebagainya, itu biasanya pemeriksaan yang paling banyak laris manis di lab itu adalah kolesterol. Kalsium tidak terlalu tapi yang paling banyak adalah untuk pemeriksaan kolesterol dan lipid ya, trigliserid, LDL, HDL gitu. Karena sebetulnya proses plak itu adalah sebuah proses yang alami. Sejak umur 2 tahun itu sudah terjadi proses itu. Karena itu pola makan dan sebagainya itu tetap harus dijaga. Semakin bertambah umur, otomatis terjadi penurunan baik itu maupun penurunan dari fungsi dari alat-alat organ kita. Jadi itu sebetulnya juga sunatullah. Cuman bedanya adalah orang yang hidup dengan pola yang sehat, berusaha untuk berpola yang sehat, maka proses penurunan tersebut, proses kerusakan tersebut itu lebih lambat daripada mereka yang pola hidupnya kurang sehat. Misalnya, berapa sih kita mulai mencatat rapot kita masing-masing. Dalam 1 minggu kira-kira kita makan yang sifatnya menjaga jantung kita itu berapa kali. Yang betul-betul bebas sama sekali. Tidak makan yang berminyak, atau tidak makan junk food, atau tidak mengkonsumsi gula yang terlalu tinggi, minuman soda, sekarang minuman-minuman kekinian yang sekarang dan sebagainya, hati-hati. Minuman bersoda dan sebagainya itu tolong hati-hati. Karena semuanya itu harus ada
takarannya. Nyicip boleh, tetapi ketika itu menjadi gaya hidup, ya nantinya harus bertanggung jawab untuk segala konsekuensinya. Artinya kalau nantinya dewasa pada saat usia yang seharusnya produktif ternyata malah jadi pesakitan, itu adalah bagian dari tabungan masa lalu, bagian dari tabungan pada saat usia muda, seperti apa pada saat itu. Jadi mumpung sekarang usianya masih muda, tolong untuk dijaga, disayang-sayang organ-organ tubuhnya agar nantinya berkembangnya itu atau penuaannya itu sesuai dengan waktunya. Jangan sampai ya layu sebelum berkembang. Artinya hal-hal yang itu membebani organ tubuh itu tolong untuk di-skip deh. Nyicip boleh, cheating boleh, tetapi cheating itu tidak setiap hari. Nah, silakan mulai dilihat rapotnya dalam 1 minggu saja deh. 1 minggu itu ada nggak dalam 1 minggu itu 1 hari kalian yang betul-betul menyayangi tubuh kalian, makan makanan yang sehat tanpa intervensi pola-pola yang tidak baik. Itu sudah bagus. Nanti ditingkatkan lagi, 2 hari dalam 1 minggu saya harus bisa bersih nih. Atau nanti 3 hari. Nah, sampai nanti kalian akan bisa, saya bolehnya gastro, saya bolehnya makan yang ngawur, sebulan cukup 1 kali saja. Itu akan membantu kita untuk menua tetap dengan tubuh yang tetap bugar. Tubuh yang tetap bugar itu tidak hanya terlihat di ininya ya, depannya ya, tetapi juga secara tentu laboratorium. Nah, ini adalah faktor resiko usia di atas 40. Ini yang ini lintas jalur ya. Halo. Halo. Reguler, Ibu. Oh, ini reguler. Reguler berarti usianya masih semuanya di bawah 40 ya. Iya, Bu. Iya, Ibu. Oke. Nah, ini adalah faktor resiko dari untuk terjadinya akut coronarium syndrome. Usia biasanya di atas 40. Untuk laki-laki biasanya lebih banyak terjadi daripada perempuan. Karena apa? Karena untuk perempuan kita masih ada hormon yang melindungi kita, gitu. Tetapi nanti pada saat usia sudah menjelang menopause di atas itu biasanya nanti faktor resikonya hampir sama. Kemudian ada riwayat keluarga. Riwayat keluarga itu sebetulnya kalau menurut saya itu lebih karena urusan habit. Karena dalam keluarga itu biasanya kita sudah terpola ya, terpola untuk pola makannya, pola aktivitasnya itu sudah terbentuk sejak kecil. Mungkin orang tuanya kurang galak nih terhadap anak, sehingga tidak bisa mendisiplinkan anak untuk berpola dan berperilaku yang sehat.
Karena tidak mudah untuk melakukan itu, tetapi juga sebetulnya kodrat kita itu adalah mestinya sehat gitu. Harusnya rumah sakit itu tidak terlalu penuh. Rumah sakit hanya untuk hal-hal yang memang bukan karena kecerobohan atau karena ketidakpedulian kita di dalam menjaga kesehatan. Kemudian biasanya pada pasien-pasien dengan hiperlipidemia, kemudian perokok, di antara kalian yang tidak merokok ada berapa? Banyak, Bu. Banyak cewek Ibu. Jadi banyak, tapi kalau cowok mungkin sebagian besar merokok, Bu. Nah, karena kita ada di dunia kesehatan, maka sebetulnya untuk adik-adik yang pada saat ini memutuskan untuk berprofesi di dunia kesehatan, tolong dong untuk urusan rokoknya harus di-stop. Karena ada loh perdanya, merokok di lingkungan rumah sakit dan fasilitas kesehatan itu ada dendanya. Gitu. Tapi sampai sejauh ini sih masih kadang-kadang orang yang mau melaporkan itu kadang-kadang kasihan. Padahal mereka yang merokok itu tidak kasihan pada lingkungannya yang tidak merokok. Padahal perokok pasif itu rentan sekali untuk terjadi gangguan-gangguan kesehatan. Kemudian lifestyle dan juga DM, diabetes mellitus. Karena usia kalian masih sedang tumbuh-tumbuhnya, tolong urusan DM betul-betul kalian harus antisipasi ya. Artinya sudah mulai untuk konsumsi yang sekiranya membuat peningkatan gula darah, tolong sudah mulai diperhatikan. Ya, karena DM itu adalah penyakit yang paling menyebalkan. Orang dengan penyakit jantung ketika ditambahi ternyata dia ada DM-nya, maka dia akan resikonya lebih besar lagi. Gitu, untuk terjadi perburukan dibanding orang yang hanya sakit jantung saja tanpa DM. Gitu. Jadi kalau DM, kalau sakit udah tambahin lagi ternyata dia ada DM-nya, ya sudah. Gitu. Berarti dia harus lebih lagi ketat di dalam menjaga kesehatan. Jadi tolong, karena ini adalah sebetulnya bisa dicegah, bisa bisa ditekan untuk tidak muncul. Tolong untuk mulai perhatian terhadap kasus-kasus PTM ini. PTM itu adalah penyakit tidak menular. Jadi kita di dalam dunia kesehatan itu ada ancaman itu tidak hanya penyakit menular, tetapi juga penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular itu seperti ini, penyakit jantung, penyakit stroke, DM, dan sebagainya. Dia memang tidak menular, tetapi ternyata kasusnya banyak. Gitu. Karena apa? Karena lifestyle dan sebagainya yang ternyata semakin menjadi pilihan yang mayoritas justru memilihnya adalah memilih lifestyle yang memperburuk kesehatannya. Gitu. Jadi itu tantangan juga buat kita bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi role model untuk pasien-pasien kita, untuk keluarga kita, supaya bisa
hidup yang sehat. Nah, ini adalah definisi dari WHO untuk penyakit jantung hipertensi, sistol di atas 160, diastol di atas 95. Etiologinya atau penyebabnya karena adanya peningkatan tahanan perifer. Ini akan menyebabkan peningkatan kerja dari ventrikel kiri, sehingga akan menyebabkan jantung yang memompa itu terjadi hipertrofi. Karena dia kerja terus, otomatis dia akan semakin membesar dan dia juga bisa mengalami dilatasi atau pelebaran. Nah, ini adalah beberapa jenis infeksi di jantung, rheumatic heart disease, infeksi endokarditis, perikarditis, dan penyakit coronary heart disease yang disebabkan karena sitomegalovirus atau CMV, herpes simplex, dan sebagainya. Kebersihan sangat-sangat sangat kita butuhkan, terutama kebersihan lingkungan. Jadi misal nih di lingkungan kita itu sitomegalovirus itu ada di mana sih? Ada di mana-mana gitu. Jadi misal bisa dia karena namanya juga virus ya. Jadi tolong untuk kebersihan dan sebagainya itu mesti kita juga perhatikan untuk penularan virus dan sebagainya bisa lewat udara dan sebagainya. Nah, jadi pola-pola kita di dalam batuk, dalam cuci tangan, prokes yang baik itu mesti kita lakukan. Ini adalah gejala klinisnya, nyeri sendi, demam, takikardi, kemudian chest pain atau nyeri dada, dyspnea, kemudian juga batuk. Labnya biasanya akan bisa terjadi peningkatan dari LED, kemudian juga ada perubahan EKG-nya. Nah, anamnesenya adalah diagnosanya adalah dengan anamnese, dengan EKG, dan ini dia serum cardiac marker yang biasa kita kerjakan adalah pemeriksaan di dalam serum cardiac marker. Nah, ini adalah beberapa pemeriksaan ya, karena kita orang lab, kita lebih ke arah di diagnosa berdasarkan lab, yaitu enzimnya adalah kita bisa periksa laktat dehidrogenase, kemudian kreatin kinase. Ada 3 kreatin kinase yang dihasilkan dari jantung. Itu bisa, bukan hanya jantung ya, kreatin kinase yang dihasilkan oleh tubuh itu bisa CK-BP itu di otak, kemudian CK-MM itu di otot tulang, kemudian CK-MB itu ada di otot jantung. Nah, ini LDH laktat dehidrogenase itu adalah enzim pada sitoplasma semua sel, termasuk jantung. Karena itu dia tidak spesifik untuk penyakit jantung, tapi dia hanya untuk menunjukkan adanya kerusakan pada organ. Ada organ yang rusak. Tepatnya di mana? Perlu pemeriksaan yang lebih lanjut. Bisa lewat USG, bisa lewat treadmill, bisa lewat pemeriksaan lab lanjutan. Kemudian kalau kreatin kinase itu adalah dia merupakan isoenzim ya. Isoenzim dalam sitosol dari sel-sel yang ada di otak, di
di otot dari tulang, kemudian otot yang spesifik di jantung. Nah, dia itu akan merubah energi untuk metabolisme otot. Nah, CKMB ini alat diagnostik untuk AMI ya, akut myocard infarct. Jadi kasus-kasus serangan jantung yang ini ya, yang biasanya ini mendadak itu bisa kita cek dengan CKMB. Dia mempunyai spesifitas yang tinggi. Kita harus melihat untuk anamnesenya. Dia terdeteksi pada serum 4-6 jam saat serangan nyeri dada. Dan kadar puncaknya biasanya di 12-24 jam. Kemudian dia akan menurun. Sehingga ketika dia nyeri dada, dia datang sesudah hari ketiga. Bisa bias, karena menghitung onsetnya, awal mula terjadi serangan, itu kan juga kadang-kadang bias. Gitu. Jadi ketika dia nyeri, itu harusnya langsung datang. Karena pada saat itu kita bisa deteksi nih. Karena dia sudah bisa terdeteksi pada 4-6 jam saat serangan. Itu. Kita akan bisa melihat ininya, peningkatannya seperti apa. Itu. Ya. Dan semakin kita bisa mengintervensi secara terapi, maka kerusakan yang terjadi akibat serangan tersebut bisa kita lebih minimalisir. Karena semua hal pasti akan berdampak. Tugas kita adalah bagaimana dampak itu tidak terlalu besar, sehingga nanti akan membuat gangguan dalam kehidupan pasien ke depannya. Nah, ini adalah kardioprotein yang ada di dalam tubuh kita, yaitu mioglobulin, merupakan protein hem yang berikatan dengan oksigen. Dia akan cepat dilepas saat otot dari jantung, otot-otot yang serang bintang itu rusak. Ukurannya kecil, cepat dikeluarkan dari ginjal sehingga tidak dapat digunakan sebagai petanda kerusakan dalam jangka panjang karena dia cepat diekstraksi, cepat diekskresi, cepat dikeluarkan sehingga dia tidak bisa untuk menjadi pemantau follow up dalam waktu yang lama. Nah, tetapi dia sangat berfungsi untuk deteksi dini karena dia terdeteksinya 1-4 jam setelah serangan itu dia langsung bisa muncul ketika itu adalah sebuah serangan akut kardiak miokard, akut kardiak infark gitu ya. Kemudian kadarnya meningkat 6-9 jam, menurun itu 18-24 jam. Nah, berbeda dengan CKMB tadi, dia terdeteksinya baru 4 jam. Jadi kalau kita mau mengusulkan pada pasien dengan nyeri dada, otomatis yang kita jadikan pilihan antara CKMB dan mioglobulin. Kalau pemeriksaan itu dua-duanya ada di Fasienkes kita, maka kita pilihannya adalah pemeriksaan mioglobulin. Tetapi kalau untuk monitoring, otomatis pilihan kita bukan mioglobulin, lebih ke arah CKMB jika pilihannya ada dua itu. Nah, ini adalah troponin. Troponin ini adalah fungsinya dia merubah energi kimia dalam ATP menjadi energi gerak. Dia juga protein yang ada di ini ya, ada di jantung, dibutuhkan bersama dengan aktomiosin ATPase, kalsium, aktin, dan miosin.
Nah, dia ada dua bentuk, troponin T dan troponin I. Nah, kalau troponin T itu dia bisa untuk deteksi paling awal dan paling akhir. Kadarnya meningkat beberapa jam setelah nyeri dada, kemudian meningkat dalam 24 jam, dan menurun 2-5 hari. Jadi dia bisa dipakai dari awal sampai akhir karena dia peningkatannya lebih dini. Nah, kalau troponin I itu hanya ditemukan pada miokardium dewasa. Ada penyakit jantung pada ada yang kongenital, jadi sejak lahir dia sudah punya. Ini biasanya dia kadarnya akan lebih tinggi daripada JKMB, sehingga dia sangat berperan untuk indikator yang sensitif untuk kerusakan jantung. Kadarnya meningkat 4-6 jam setelah serangan nyeri dada, puncaknya pada 12-18 jam, dan menurun sampai 6 hari. Namun kadang-kadang kadarnya bisa masih tinggi pada hari ke-7. Waktu saya sampai jam berapa ya? Halo? Halo? Kurang tahu Bu, saya tanyakan dulu ya Bu kepada si pennya Bu. Yeah. Oke, ini adalah grafiknya ya, bagaimana penurunan di masing-masing peningkatan dan penurunan serta pola deteksinya di dalam tubuh, ya, dari sejak 0 jam saat serangan sampai dengan dia penurunannya, ya. Jadi ini nanti bisa menjadi bekal kalian untuk menentukan pilihan dari pemeriksaan untuk pasien kita. Nah, ada lagi adalah petanda atau marker inflamasi dan koagulasi pada penyakit jantung. Ada HSCRP, fibrinogen, dan D-dimer. HSCRP itu merupakan protein fase akut, digunakan sebagai prediktor resiko akut coronary syndrome. Dia diproduksi oleh liver, responnya positif pada inflamasi yang sifatnya kronis panjang gitu. Kemudian dia mendeteksi peningkatan minimal CRP yang tampak pada penyakit jantung. Jadi ini sangat sangat berperan untuk kita melihat adanya inflamasi pada penyakit jantung. Jadi dia sebagai prediksi adanya resiko. Jadi kalau kita itu kan ada yang namanya manajemen resiko ya. Manajemen resiko itu adalah mengantisipasi supaya hal-hal yang buruk itu tidak terjadi. Jadi kita sudah bentengin nih. Oh, jangan sampai terjadi hal seperti misal kalau seperti ini misal nih, oh saya nggak mau kena penyakit jantung tuh karena saya punya nih riwayat. Nah, bagaimana cara saya mengendalikan ini? Bisa dengan kita cek secara berkala HSCRP sehingga kita sejak jauh-jauh hari sudah melihat nih pergerakan dari protein fase akut kita gitu untuk melihat sejauh mana kita melakukan melakukan sebuah tindakan untuk berpola konsumsi yang buruk, yang beresiko untuk kesehatan jantung kita. Ketika kita melihat loh kok ini nilainya kok tinggi,
udah mulai ke arah yang mendekati ke abnormal, maka kita sudah langsung pola hidup, pola makan, pola aktivitas itu sudah mulai kita langsung intervensi. Itu salah satu fungsi untuk parameter-parameter yang sifatnya adalah sebagai prediksi dari sebuah resiko. Ini adalah fibrinogen, glikoprotein yang larut yang diproduksi oleh liver. Kemudian dia berperan ya dalam agregasi platelet dan koagulasi. Masih ingat ini pemeriksaan di koagulasi, bagaimana proses sebuah injury sampai akhirnya terjadi penutupan dari sebuah luka, itu fibrinogen itu sangat berperan di dalam proses tersebut. Nah, beberapa penelitian itu menunjukkan peningkatan kadar fibrinogen ternyata dia berkorelasi, berhubungan dengan resiko penyakit jantung 16 tahun kemudian. Jadi selain HSCRP, fibrinogen juga merupakan prediksi, bisa menjadi parameter prediksi untuk sebuah resiko munculnya gangguan di jantung kita. Kemudian ada D-dimer. D-dimer itu produk akhir dari lepasnya trombus dari plak pada akut coronarium syndrome. Nah, ini biasanya digunakan sebagai deteksi awal karena dia akan mendahului kerusakan sel miokard. Jadi sebelum ada kerusakan itu D-dimernya itu sudah memberikan sinyal gitu. Oh, nih selnya mau rusak gitu. Sehingga harapannya adalah intervensi dari terapi itu akan mencegah kerusakan yang lebih meluas. Nah, peningkatan kadar D-dimer itu menjadi faktor prediksi dari sebuah resiko penyakit jantung di masa yang akan datang juga. Selain dia bisa melihat untuk pasien-pasien yang sudah terlanjur sakit nih, gitu, ketika serangan diperiksa D-dimernya sehingga dokter akan segera bisa untuk mengintervensi pilihan terapi mana yang secepat-cepatnya untuk mengatasi kerusakan jantung. Jangan sampai masuk ke dalam kerusakan jantung yang misalnya nih, kalau tanpa kita intervensi maka kerusakannya bisa 20%. Maka dengan intervensi kita mungkin akan bisa mencegah kerusakan itu hingga sampai hanya 5% gitu. Harapannya seperti itu. Nah, ini adalah yang terbaru, BNP, brain tap atau natriuretic peptide. Ini semuanya protein semuanya. Nah, ini hormon peptida yang disekresi dari ventrikel jantung. Dia merangsang glomerulus tahu ya, itu dari ginjal ya, mengekskresi natrium melalui urin, kemudian meningkatkan aliran urin tanpa mempengaruhi GFR-nya, tekanan darah atau renal blood flow-nya, aliran dari darah di renal. Kadarnya meningkat pada kasus gagal jantung. Nah, monitoringnya bagaimana monitoringnya? Monitoring dari lab pada penyakit jantung, maka kita akan fokus pada akibat penyakit dari jantung itu sendiri. Dia akan berefek pada organ mana saja, yaitu pada paru, liver, dan ginjal. Jadi ketika jantung kita bermasalah, jantung pasien itu bermasalah, maka dia akan bisa membuat resiko, menimbulkan bahaya untuk paru, liver, dan ginjal. Karena itu harus dimonitor bahwa ketiga
organ tersebut posisi baik-baik saja, tidak terpengaruh. Kita harus lindungi. Jadi artinya kerusakan itu tidak boleh meluas. Yang pertama adalah blood gas analysis. Ini kemarin sudah diterangkan oleh Bu Andri ya. Ini akan menentukan kadar pH, PCO2, dan O2-nya. Menentukan acidosis respiratoris. Ini pada kasus pasien jantung ya. Karena dia biasanya sesak. Sehingga kemungkinan terjadi acidosis respiratoris. Kemudian AST dan ALT atau liver enzim ini fungsinya untuk ini ya melindungi yang di hepar di livernya, umumnya meningkat ya. Kemudian lipid profil ini fungsinya untuk melihat risiko aterosklerosis. Kemudian elektrolit itu untuk kita lihat fungsi ginjal kita itu seperti apa. Ya, karena dia akan kita pada saat pada pasien-pasien jantung itu biasanya akan dilakukan terapi diuretik. Terapi diuretik itu akan menyebabkan pembuangan cairan lewat ginjal, gitu ya. Karena biasanya dia udip. Otomatis ketika kita buang, gitu, otomatis kan ginjal akan bekerja keras. Karena bekerja keras, maka dia harus kita monitor. Jangan sampai terlalu kelelahan sehingga akibatnya akan membuat ginjal juga fungsinya akan menurun. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan? Silakan. Absensinya sudah ini ya? Jalan ya? Sudah Ibu, sudah kami share Bu absensinya. Oke, nanti saya dikirim ya untuk absensi. Baik. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, berarti sudah mengerti semua ya. Insya Allah Ibu. Insya Allah. Untuk minggu depan, ini jumlah semuanya ada berapa? 163 Ibu. Totalnya berapa? 163 Ibu. 163. Berarti yang tidak hadir ada berapa? Ada 10 lebih ya? 12 Ibu. Oke, ada 12. Oke, nanti minggu depan nanti ada tugas dibagi dalam berapa kelompok? Dalam mestinya ini ada terlalu banyak ya. Ini ada berapa kelas sih? Ini kalau pas masa online tuh dibagi 2 kelas Ibu, A dan B, tapi ini digabung kembali Bu di semester 4. Oke. Ada A dan B. Masing-masing sudah tahu ya kelompok A atau kelompok B? Sudah Ibu. Oke. Nanti masing-masing kelas silahkan dibagi jadi 5 kelompok. Ya, nanti di masing-masing itu nanti tolong tugasnya membuat paparan dalam bentuk video
tentang pemeriksaan yang ada di jantung. Yang tadi saya ceritakan. Dalam bahasa model sekarang ya. Sehingga itu akan bisa mengedukasi kepada pasien supaya mereka bisa untuk menjaga kesehatan dirinya. Bisa dikumpulkan Sabtu depan ya. Nanti kita paparan. Gitu. Oke. Ibu. Ya. Berarti Sabtu depan itu masuk ya, Bu? Atau ini kan jadwal sebenarnya kan di hari Senin, Bu. Tapi ya. hari Senin kita kan menjalankan UTS, Bu. Itu bagaimana ya, Bu? Oh, udah mulai UTS. UTS-nya kapan? Ya, Ibu. UTS-nya dimulai hari Senin sampai Kamis, Bu. Senin sampai dengan Kamis. Mata perkuliahan baru langsung sampai kapan? Perkuliahan ini tuh paling akhir hari ini, Bu. Besok sudah mulai libur, terus Seninnya UTS, Bu. Nanti offline-nya tanggal 30 Mei, Ibu. Sekitar tanggal segitu. Oh, habis itu libur ya? Tidak, Ibu. Habis itu lanjut sampai nanti sebelum tanggal 30 Mei itu UAS, Bu. Jadi materinya itu dipadatkan seperti itu, Bu. Oh, gitu. Oke. Terserah kalian. Saya masih punya 5 materi yang harus tayang. Yang kalian harus harus kalian terima. Tetapi jadwalnya tetap hari Sabtu pagi ya. Karena kalau yang jam segitu, karena ini sedang puasa, itu kita tidak bisa lakukan karena itu kan jamnya jam kita untuk ini ya, jam kita untuk ibadah gitu. Karena itu kita skip untuk kita taruh saya minta untuk ditaruh di hari Sabtu pagi gitu. Oke. UAS kalian selesai hari Kamis ya? Hari Kamis, Bu. Oke. UAS UTS toh. Berarti tidak harus Sabtu depan kan, Bu? Apa kami bisa meminta perpanjangan waktu, Bu, untuk pembuatan videonya? Pembuatan videonya ya. Oke, diselesaikan dulu deh itunya. Mungkin minggu depannya lagi aja. Sabtu besok kita akan masuk ke materi endokrin ya. Tapi kuliah online online-nya masih tetap ya jadwalnya ya. Kan udah selesai tuh UTS-nya. Ya, baik, Ibu. Oke, gitu ya. Oke, terima kasih semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin list ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Terima kasih, Bu. Puasa.